Ya, halo sobat mancing. Di video kali ini saya mau share fish finder rig ya, atau rangkaian untuk pinggiran ya, pinggiran atau surf fishing atau pasiran. Ya, pokoknya kalau dari pinggir-pinggir seperti itu dengan umpan hidup, ya udang hidup atau umpan ikan hidup atau mati ya, ataupun potongan-potongan ikan atau daging atau apapun seperti itu bisa. Nah, logikanya seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti pemberat tengah, dan itu pemberatnya bisa bergerak seperti ini. Kenapa bisa harus bergerak seperti ini? Supaya nanti ketika ada umpan itu bisa lebih bergerak ya, bisa loss bergerak seperti itu. Nah, terus ini kita kasih pembatas, terus ini leadernya, dan ini ujungnya adalah kail dan juga pelampung. Nah, pelampung ini membantu untuk umpan dia bisa bergerak ke atas. Nah, ini opsional, bisa dipakai atau enggak. Kalaupun langsung juga enggak apa-apa gitu. Artinya ketika mungkin arusnya sudah kencang, tidak perlu memakai pelampung lagi, ya, langsung ke kail dan umpan saja bisa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, ini sebelum kita membuat, ini biasanya untuk mancing-mancing pasiran dengan target-target ikan besar ya teman-teman. Tentunya ikan besar. Kenapa ikan besar? Karena ini juga menggunakan umpan besar ya, udang besar, ikan hidup seperti itu untuk target ikan besar seperti itu teman-teman ya. Dan ini juga nantinya akan bergerak seperti itu. Biasanya yang makan itu adalah ikan-ikan predator teman-teman, seperti itu. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti terus videonya. Ya, oke teman-teman, untuk membuat fish finder rig ini ya, ini ada senar utama yang nyambung ke joran. Lalu di sini ada barrel, itu untuk pembatas teman-teman ya. Nah, terus ini ada snap. Nah, kenapa saya pakai snap? Sebenarnya untuk fish finder itu dia ada snapnya tersendiri ya. Kayak ini contohnya gambarnya di atas ya, itu fish finder rig. Cuman karena saya nggak punya, bisa diganti snap seperti ini teman-teman ya, opsional sih. Lalu berikutnya pelampung. Ini pelampungnya yang busa kecil saja, yang dia bolong depan belakang ya, bisa pakai opsional. Lalu berikutnya adalah pemberat. Nah, pemberatnya ini kita bisa pakai yang segitiga atau yang lonceng, yang penting ada pengaitnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya ada senar leader. Nah, senar leader ini ukurannya 2 kali LB dari senar utama. Oke, nah cara membuatnya adalah kita sambungkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini pemberat dengan snapnya. Kita masukkan pemberatnya di snapnya ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, sehingga ya nanti jadi panjang begini, dan juga nanti ini baru kita masukkan ke senar. Nah, berikutnya ini barrel yang atasnya ini, yang lubang atas ini kita masukkan ke senar utama ya teman-teman. Masukkan ke senar utama. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa bergerak maju mundur ya, begini. Oke. Nah, terus ini ujung dari senar utamanya kita ikatkan dengan barrel. Dengan barrel tadi, barrelnya ini. Oke. Kita ikatkan dengan ini. Simpulnya terserah teman-teman. Kalau teman-teman punya simpul yang biasa untuk teman-teman mengikat, boleh dipakai, bebas sih. Ini simpul untuk mengikat ke barrelnya ini seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara mengikat barrel yang kuat, saya punya link video di atas teman-teman. Itu ada cara-cara untuk mengikat barrel yang biasa sampai yang paling kuat teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka link di atas itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini sisanya kita gunting. Oke, nah jadi ini ujungnya sudah tersambung dengan barrel seperti ini ya. Terus ini tadi pemberatnya, sehingga ini ada batas barrelnya seperti ini ya. Dia akan terbatasi oleh barrel ini seperti ini. Oke, nah ini kita singkirkan terlebih dahulu. Berikutnya kita membuat rangkaian yang dari leader ya, senar leader teman-teman. Oke, untuk senar leadernya cara membuatnya adalah seperti ini. Oke, berikutnya yang kita sekuensinya adalah senar leader. Nih, cara membuatnya adalah kita installkan stopper teman-teman. Ini dipakaikan stopper terlebih dahulu. Ya, fungsinya adalah untuk supaya bisa masuk. Oh, ini
susah, kita ganti saja stoppernya, karena kalau leader tebel tuh kadang agak susah dipasangin stopper. Nah, oke, satu stopper kita tarik ya, lalu berikutnya kita pasang pelampungnya teman-teman di sini ya. Kita masukkan pelampungnya, nah ini sampai di sini, oke. Nah berikutnya ini kita pasang stopper lagi. Oke, agak susah kalau leader itu karena tebal. Nah jadi stopper, pelampung, stopper seperti itu teman-teman. Oke, nah ujung dari leadernya ini ya kita sambungkan ke kail terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini untuk kail teman-teman terserah sih mau pakai ukuran berapa, cuman kalau untuk umpan hidup kayak ikan hidup atau udang hidup mungkin teman-teman bisa pakai yang agak gede ya, karena fish finder rig ini atau rangkaian surf fishing ya atau rangkaian pantai ini itu biasanya untuk umpan hidup seperti itu teman-teman. Umpan mati pun bisa, seperti misalnya potongan-potongan ikan gitu ya atau apa seperti itu bisa sih. Nah ini cara mengikat kailnya teman-teman juga bebas sih mau mengikat kail seperti apa. Ini di link di atas juga saya sudah, ini ada cara mengikat kail yang dari mudah sampai dengan yang sulit, teman-teman bisa lihat di situ seperti itu ya. Oke teman-teman, ini kita masukkan di sini. Oke, kita gunting sisanya. Nah, ini teman-teman. Oke, nah berikutnya ini kita majukan stoppernya dan juga pelampungnya ini. Nah, jadi ke sini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, ini pelampung saya sebenarnya agak kegedean sih segini gitu. Kalau teman-teman punya pelampung yang lebih kecil lagi itu lebih enak. Nah kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah berikutnya, nih tadi ujung dari leader yang bawah ini kita sambungkan ke barrel dari senar utama seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Nah jadi rangkaiannya logikanya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini apa namanya? Ini pemberatnya di tengah dan dia bisa fleksibel. Jadi ketika teman-teman lempar dia jatuh dimanapun ya. Dan ini ketika ada umpannya mungkin udang hidup atau ikan hidup, dia akan bisa bergerak bebas gitu. Nah seperti saya katakan, ini pelampung ini itu opsional ya teman-teman, boleh nggak pakai gitu ya langsung ke kail atau boleh pakai. Nah kenapa sih bedanya yang membedakan ini pakai atau enggak? Sebenarnya pelampung ini membantu ketika pemberatnya itu jatuh di dasar gitu, lalu pelampung ini membantu untuk dia naik ke atas seperti itu loh teman-teman. Jadi untuk umpannya itu bisa bergerak ke atas atau ketika terkena arus itu bisa membantu melambung ke atas seperti itu. Jadi lebih bergerak ke atas seperti itu. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya pakai umpan mati lebih enak pakai pelampung seperti ini teman-teman. Oke, ya inilah rangkaiannya teman-teman ya. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman ya dan menambah inspirasi. Jangan lupa like, subscribe untuk ngikutin video-video selanjutnya. Salam seluruh mancing semua.